Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Kita hari ini akan mengenal karakteristik kelengkeng mata lada. Kelengkeng mata lada seperti ini bibit kecilnya. Nah, ini salah satu kelengkeng yang cepat berbuah dan berbuah alami. Tapi kalau dikasih booster juga bisa. Nah, ini ini usia sekitar 4 bulan 5 bulan, tapi masih polybag kecil, jadi dia belum besar. Jadi belum perkembangannya belum besar gitu. Kalau ini dia bagaimana supaya dia cepat berbuah, itu perlu, kalau misalnya kawan-kawan ingin nanamnya di pot aja, itu bisa pakai pot. Yang penting diatur media tanamnya supaya tidak gampang padat gitu. Biasanya dengan menggunakan sekam, atau nanti kita ngobrol supaya tahu komposisi yang tepat untuk di dalam pot. Kalau di tanah juga bisa. Nah, ini yang usia kecilnya. Nah, ini kalau usia yang sudah polybag besar lah, ini sudah mulai berbuah dia. Nah, ini kelihatan kan buahnya. Nah, ini tapi masih sedikit yang jadi. Kemarin bunganya banyak, tapi ini sedikit yang jadi karena masih perakaran kita kan cuma itu. Kalau kita tanam di tanah lebih bagus sebenarnya, dan juga perlu pemupukan yang tepat supaya banyak bunga yang jadi buah. Nah, ini kalau kelengkeng mata lada ini dia berbuahnya bisa pakai booster. Kalau pakai booster kan nambah biaya. Tapi kalau alami dia bisa berbuah alami asalkan sinar mataharinya cukup. Semakin banyak semakin bagus matahari. Terus dia biasanya kalau mau berbuah itu, kalau terlalu banyak daun itu perlu kita pruning, kita buang sebagian daunnya yang tidak kena matahari. Yang tidak kena matahari itu perlu dibuang. Nah, terus berbunganya tuh, yang pengalaman saya melihat tanaman saya ini, itu ketika ada terjadi perubahan drastis pada cuaca. Dari yang panas, misalnya panas berapa hari, misalnya seminggu atau 2 minggu panas, tiba-tiba hujan itu bisa sehari 2 hari atau 3 hari. Terus cuaca yang di sekitar daunnya ini dingin gitu. Cuaca sekitar daunnya ini dingin. Nah, itu dia bisa mengeluarkan bunga. Jadi lebih bagusnya itu kalau supaya hasilnya banyak dan bunganya banyak juga, itu kita pupuk. Pemupukan tuh bisa pakai organik, misalnya kalau misalnya mau bikin sendiri, dari cucian air beras, terus dimasukin potongan bawang atau bekas-bekas sayur gitu, terus dimasukkan ke dalam ember, terus ditutup. Kalau bagus lagi dikasih bakteri, misalnya bakteri M4 dari pupuk M4 itu. Nah, itu dikasih, itu diamkan sebulan minimal. Nah, habis itu pemakaian sedikit-sedikit aja, campur air, nah kasih siram ke situ, ke tanahnya. Atau juga bisa juga pakai pupuk NPK. Tapi kalau NPK itu pakainya untuk membungakan, itu yang banyak kandungan P sama K-nya, dan N-nya rendah gitu, ditekan. Kalau bisa di bawah 10%, atau sekarang ini ada juga yang nitrogennya 0, P sama K-nya tinggi. Nah, itu bagus untuk membuahkan. Nah, ini ada beberapa sebenarnya
Nah ini juga berbunga ini. Nah ini berbunga, padahal masih di polybag aja. Nah ini itu sayangnya rontok banyak nih. Nah ini masih di polybag aja. Nah ini dia ada yang sudah jadi. Nah ini sayangnya sedikit yang jadi, masih belajar berbuah. Nah ini juga beberapa sebenarnya ini ada yang dibungkusin nih. Nah ini dalam sini dibungkus. Nah ini berbunga. Ini karena kemarin panas kan, sempat panas, cuaca panas, terus hujan beberapa hari, dan juga cuaca dingin di sekitar pohon nih, dia berbunga dia. Gampang mata lada berbunganya. Nah ini, nah asik. Ini itu ada juga, nah itu juga. Tapi ini yang di tanah nih, yang di tanah, mata lada di tanah itu dibungkusin, buahnya dibungkusin. Nah ya gitu. Kalau ada pertanyaan bisa mampir ke IG saya Tio HB Garden, atau bisa di kolom komentar. Ya kawan-kawan subscribe-nya atau like dan komennya ya, supaya kita semangat bikin konten-konten juga nih. Saya masih belajar, sama-sama belajar kita. Siapa tahu ada teknologi-teknologi baru yang kita temukan dari kita bikin konten kayak gini ya. Oke, terima kasih kawan-kawan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.